Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Majua-jua Horas. Bapak, selamat malam. Abang, Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, ibarat seperti air yang mengalir dari gunung ke laut, atau biasa air dari laut ke gunung? Dari gunung ke laut. Saya pikir dari laut ke gunung. Seperti air mengalir dari gunung ke laut, dan dalam aliran di sepanjang sungai itu dia akan mampu mengendapkan butiran-butiran debu, butiran-butiran pasir, yang kemudian butiran-butiran pasir itu dikumpulkan, lalu kemudian digunakan oleh tangan-tangan si tukang batu, membuatnya menjadi sebuah bangunan yang indah dan megah. Tanpa adanya aliran air dari gunung, maka tentu saja tidak akan meninggalkan butiran-butiran pasir. Butiran-butiran pasir tadinya tidak berguna, akan tetapi karena dia mengendap dan semakin tebal, semakin banyak, maka kemudian punya manfaat, punya faedah yang besar. Kehidupan di dunia ini semuanya sementara saja. Hari ini hidup, kemudian tumbuh, berkembang, tua, dan akhirnya ibarat seperti bunga yang mekar di pagi hari, kemudian layu di waktu petang, gugur dan habis. Perjalanan hidup Ibu Khadijah baru sembiring, ibarat juga seperti air tadi, mengalir dari gunung, dan di dalam setiap aliran itu meninggalkan butiran-butiran debu, dan yang kemudian punya faedah yang besar. Ibu sudah berapa tahun? 57. Abang nomor 2. Oh, nomor 1 belum tiba ya. Abang berbahagialah lahir dari dari rahim seorang Ibu Khadijah yang bisa membesarkan abang seperti ini. Bapak bersyukurlah kepada Tuhan karena Bapak bisa bertemu dengan seorang ibu seperti Ibu Khadijah. Seminggu yang lalu kalau tidak salah kami bertemu di sini. Dia mengisahkan tentang perjalanan hidup imannya. Tidak semua orang mengalami hal yang seperti itu. Maka saya katakan bahwa bersyukurlah kepada Bapak Aji ya,
Bapak Haji yang bertemu dengan seorang Ibu Khadijah. Dan abang bersyukurlah lahir dari rahim seorang Ibu Khadijah. Kita bersyukur dan berterima kasih juga kepada seorang Ibu Khadijah dan seorang abdi negara. Tidak semua rahim bisa melahirkan abdi negara. Berdasarkan iman dan keyakinannya kepada Tuhan, akhirnya air yang tadi mengalir dari gunung itu, kemudian dia tidak hanya lewat begitu saja dan bermuara di laut, akan tetapi di sepanjang aliran sungai itu, di sepanjang aliran hidupnya, dia meninggalkan butiran-butiran pasir, butiran-butiran debu yang kemudian berguna untuk banyak orang, berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Perjalanan hidup imannya juga mengisahkan sebuah perjalanan rohani yang sungguh unik dan istimewa. Saya duduk di sana, ibu duduk di sini, bapak di sebelah ya. Ibu berkisah tentang perjalanan hidup imannya. Saya hanya dalam hati bahwa saya seorang pastor pun tidak pernah mengalami seperti itu. Akan tetapi berawal dari perjalanan imannya seperti itu, berdasarkan pengalaman rohani, penglihatan rohani yang dia alami, kemudian saya kaitkan dengan sakit yang dia alami. Ini merupakan sesuatu yang nyambung dengan pengalaman rohani yang dia alami, yang dia lihat itu. Terima kasih untuk Ibu Khadijah, karena walaupun pertemuan kita hanya begitu singkat, akan tetapi memberikan satu kesaksian rohani yang begitu mendalam bagi saya juga. Dia mengatakan juga bahwa karena sudah sakit yang stadium 4, begitu ya, stadium 4 pastor, sehingga saya tidak bisa duduk lama-lama kalau di gereja. Ketika masih bisa duduk bertahan agak lama, selalu saya pergi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu saja berangkat dari apa yang dia alami dalam kaitan dengan pesan Injil hari ini, bahwa inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan pengalaman hidup rohani yang dia alami itu, kita yakin dan percaya bahwa ibunda kita sudah menikmati kebahagiaan itu. Saatnya Tuhan memanggil dia, saatnya Tuhan harus mengatakan bahwa penderitaanmu cukup sampai di sini. Apa yang kau alami sama juga penderitaan juga yang saya alami, akan walaupun tidak seberapa, tetapi menurut ukuran dan perasaan manusia cukup. Atas dasar itulah maka bertitik tolak dari iman, keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta dan penyelenggara segala kehidupan, maka ibu kita harus pergi. Dia mengatakan bahwa waktu saya mau jalan, dia bilang, doakan saya pastor, mudah-mudahan ada tanda baik. Keluarga sudah berusaha, keluarga sudah berupaya, keluarga sudah bekerja keras, keluarga sangat mencintai Ibu Khadijah. Akan tetapi ternyata cinta Tuhan lebih kuat. Ya abang, abang juga harus kuat. Abang juga dapat salam turut berduka cita dari Pak Letkol Ronald Tampu Bolon. Tadi sebelum ke sini beliau datang di pastoran. Saya cerita bahwa saya mau ke sana, lalu saya cerita, dia menitipkan salam walaupun tidak begitu kenal, tetapi dia hanya karena tahu saya mau misa di sini, lalu dia hanya menitipkan salam turut berduka cita. Bapak juga harus tetap kuat ya, walaupun ibu sudah tidak ada secara fisik, secara kasat mata yang bisa dilihat, akan tetapi berdasarkan perasaan kita masih ada hubungan, kita masih ada komunikasi,
lewat doa. Doa itulah yang menjembatani hubungan kita dengan almarhumah, sehingga walaupun dia sudah meninggal, kita bisa mengatakan bahwa dia masih hidup. Dia hidup dalam perasaan dan cinta kita yang terungkap lewat doa-doa kita. Ibu Khadijah yang adalah persembahan cinta dari Allah sebagai sang pemilik cinta dipersembahkannya kepada keluarga. Akan tetapi tiba saatnya Ibu Khadijah yang adalah titipan cinta dari sang cinta agung kita itu, dia harus menariknya kembali. Maka tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi, tidak ada yang fana, tidak ada yang bersifat kekal di dunia ini. Semuanya itu hanya bersifat sementara saja. Hari ini Ibu Khadijah, besok lusa pasti kita juga akan melewati tahapan yang sama. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, akan tetapi kematian adalah sebagai pembuka pintu untuk masuk dalam kehidupan kekal, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sempurna. Karena di sanalah kita akan berjumpa dengan Allah sebagai sang cinta agung itu sendiri. Di sanalah kita akan melihat, memandang, bertemu dengan Allah yang sesungguhnya secara lebih dekat. Selamat jalan Ibu Khadijah. Butiran-butiran debu yang telah engkau taburkan di sepanjang hidupmu memberikan begitu banyak faedah untuk kami. Butiran-butiran pasir yang telah mengendap di sepanjang aliran hidupmu telah membuahkan hasil untuk kami. Dan dari rahimmu engkau bisa mempersembahkan kepada kami 2 orang abdi negara. Kepada kami lewat perjumpaan walaupun hanya sebentar saja, akan tetapi engkau telah menggoreskan begitu banyak kisah pengalaman rohani yang menjadi motivasi dan juga menjadi inspirasi bagi kami untuk menenun perjalanan rohani kami bersama dengan Allah sang pemilik kehidupan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Ibu Ade Khadijah baru sendiri yang telah dipanggil Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebersamaan kami. Kami berterima kasih atas kebaikan-kebaikan dan cinta serta perhatian yang telah Engkau beri Ibu Khadijah. Semoga iman dan keyakinan yang telah ia tunjukkan kepadamu semasa hidupnya menghantarkan dia menikmati ketenangan dan kebahagiaan di dalam hadirat-Mu. Kami mohon. Kami berdoa bagi suami bersama dengan anak cucu, sanak saudara yang ditinggalkannya. Ya Tuhan, semoga mereka yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan, diterangi oleh bimbingan Roh-Mu, sehingga mereka melihat, merasakan perasaan duka cita ini sebagai hal yang sangat manusiawi, bahwa hidup di dunia ini suatu saat akan berakhir. Kuatkanlah iman mereka dan tabahkanlah hati mereka. Berkatilah mereka dengan berkat-Mu. Anugerahkanlah mereka kesehatan jiwa dan raga, serta berkatilah seluruh perjalanan hidup mereka. Kami mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan bersama-Mu di surga. Kami mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini
kami saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih dan cinta-Mu. Kami mohon. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.